Saudara yang terkasih dalam Kristus, Rabu tanggal 18 Maret 2026, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan renungan ini saya beri tema, Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali dan tidak berkata Petrus, tapi Yesus memakai nama Simon? Karena nama Petrus itu adalah nama perkasa dari Tuhan. Di atasnya dibangun dasar iman. Tapi Yesus berkata dengan manusia lamanya. Ketika manusia mendapati masalah, maka trauma itu diingat terus. Mengapa saat Yesus menampakkan diri, para murid tidak memikirkan kemuliaan, keperkasaan Tuhan, tapi mereka memikirkan bagaimana kelanjutan hidup mereka. Kita memikirkan apa yang belum terjadi, saudara. Kita sudah pikirkan dahulu. Dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga, mereka hanya duduk di pantai, tetapi mereka tidak merenungkan tentang kebangkitan Yesus. Tapi mereka hanya memikirkan trauma yang ada di masa lalu, saudara, atau penderitaan yang mereka alami. Kalau dalam hati dan pikiran kita hanya memikirkan Tuhan, namun Simon mulai meragukan kepercayaannya kepada Kristus. Banyak hal yang membuat kita menjadi kecewa dan larut di dalam masalah yang kita hadapi. Sehingga Yesus datang pada manusia lama Petrus dengan berbicara, "Simon, maukah engkau mengikut aku?" Mengasihi Tuhan bukan dengan agape, bukan dengan kasih tanpa pamrih atau kasih tanpa syarat. Walaupun Yesus berkata, "Aku sudah bangkit," dan berkata bahwa Ia akan memberkati kami dengan kasih-Nya, kasih yang tulus, sehingga saat Yesus izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dengan mengikut Tuhan bukan saat kita menikmati kasih-Nya saja atau berkat-Nya, tetapi Tuhan mau kita mencintai pribadinya. Banyak kali orang saat diberkati, saudara, atau melihat kebaikan, kemurahan, mujizat Tuhan, merasakan kasih Allah, baru mereka tunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan, apakah kita tetap setia kepadanya? Harus punya prinsip baik, malas atau tidak. Tetap setia atau tunjukkan kesetiaan bukti kita. Jangan pernah berkata, "Inilah kehendak Tuhan." Istilahnya kita yang cari masalah, saudara. Tuhan yang dijadikan alasan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita jadi rapuh, mundur, dan menjadi tidak setia. Atau kita merasakan kemacetan rohani di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya berkat mujizatnya saja, tetapi mengasihi Tuhan dengan pribadinya. Jangan menjadi anak sulung yang cengeng, saudara, yang kerjanya hanya cemburu. Karena anak sulung, apa yang Bapa punya itu yang anak punya. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kata ini adalah teladan pribadi Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan
banyak orang akan mencontohi kita untuk rajin beribadah, setia, rindu akan Tuhan, dan apapun yang kita lakukan akan menjadi figur saudara, menjadi teladan, menjadi surat terbuka. Saat ujian atau masalah penderitaan yang kita alami, maka Allah akan mengangkat dan memulihkan karena ada ketaatan dalam diri kita. Sekalipun mungkin kita dihina saudara, tidak diterima atau jadi bahan omongan, tapi kita tetap taat. Maka Tuhan pun mengubah hidup kita dan menjawab doa-doa saudara dan saya. Ketika menghadapi masalah, jangan pernah melihat masalahmu. Tetaplah taat dan setia dalam beribadah dengan mengasihi Tuhan. Bahkan kita adalah figurnya Allah. Banyak orang pintar berbicara, tetapi tidak bisa memberi kesaksian yang benar dengan menunjukkan ketaatan kesetiaan mereka dengan tidak hanya mengasihi dirinya sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 23, banyak orang bangga dengan manusia Simon yang Tuhan berikan tanpa dibarengi manusia Petrus yang mengasihi Tuhan dengan kasih agape tanpa pamrih. Jadi inti firman Tuhan saat ini, pertanyaan yang dihadapi Simon ialah apakah ia mempunyai kasih yang mengabdi bagi Tuhan? Pertanyaan Yesus pada Simon Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk semua orang percaya yang memiliki kasih pribadi dari hati untuk Yesus dan mengabdi kepada Kristus. Gembalakanlah berarti memberikan suatu kehidupan kekal kepada mereka yang mengikut. Dan domba yang ditinggalkan gembala dan tidak mau mendengar menunjukkan bahwa mereka bukan domba Kristus yang tidak mau diajar dan dibimbing dalam kehidupan kekal. Domba tersebut memilih jalannya sendiri tanpa bimbingan sang gembala. Terpujilah Tuhan. Amin.